Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pencapaian kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hal tersebut adalah hati. Kenapa hati menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pengaruhnya kita pencapaian keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hati ini bersifat labil. Hati ini bersifat bolak-balik ya. Boleh jadi hari ini dia mempunyai keinginan A dan besoknya menjadi dia ingin keinginan B. Boleh jadi hari ini saat ini dia mempunyai keinginan kepada sesuatu dan besoknya dia akan berpaling dari keinginannya tersebut. Jadi hati bersifat bolak-balik. Nabi Muhammad SAW mengatakan hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati seseorang sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Artinya berarti hati itu akan bolak-balik. Dan siapa yang membolak-balikan hati? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita mencapai keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita harus menjaga hati kita. Ya. Karena apa? Karena hati ini sangat rentan sekali terpengaruh oleh syubhat-syubhat, was-was dari iblis laknatullah. Dan dipengaruhi oleh nafsu juga. Yang mana kata Allah, inna nafsa la amaratum bisu. Dan sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, kita harus menjaga hati kita dari syubhat-syubhat iblis laknatullah. Ternyata hati itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam tubuh mudghatan, terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Jika ia baik, maka baiklah tubuhnya semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika ia buruk, maka buruklah semua tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah ia adalah hati. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hati seseorang baik, maka tubuhnya semua akan menjadi baik. Dan apabila hatinya buruk, maka semua tubuhnya akan menjadi buruk. Dan itulah hati. Maka perlu kita menjaga hati kita agar kita bisa mencapai keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini mempunyai peranan yang sangat penting dan hati merupakan panglima dari tubuh kita. Apabila hati kita lengah, maka iblis laknatullah dengan mudahnya akan mempengaruhi hati kita. Kita ingat Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu terpengaruh oleh was-was atau syubhat-syubhat iblis itu ketika hatinya dalam keadaan lengah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taha ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adullaka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka membisikkan kejahatan kepada dirinya Adam alaihissalam. Setan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu atas pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Melalui hati yang lengah, was-was dari iblis laknatullah mempengaruhi hati Adam alaihissalam sehingga Adam alaihissalam terpengaruh oleh subhat-subhat iblis laknatullah. Sehingga Adam melakukan kesalahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka terhadap Adam alaihissalam. Namun Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosanya dan Allah keluarkan Adam alaihissalam dari surga. Nah, apa yang kita petik dari ini semua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya iblis laknatullah akan dengan mudah memasuki
pikiran manusia melalui hati yang lengah. Nah, pentingnya kita menjaga hati kita agar tidak lengah adalah agar terhindar dari subhat-subhat iblis laknatullah. Di mana subhat-subhat ini ternyata sudah dilakukan pula oleh beberapa manusia-manusia di muka bumi ini. Mereka melakukan subhat-subhat, mengatakan subhat-subhat yang selalu mengarahkan itu menyelisihi aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad SAW. Subhat mereka perkataannya itu sangat indah, sangat bagus, seolah-olah terdengar baik terdengar pintar gitu. Sehingga dengan mudahnya manusia lain akan terpengaruh oleh subhatnya manusia tersebut. Nah, jelas bahwa Allah sudah mengharamkan sesuatu dan kita tidak boleh menghalalkan itu. Nah, melalui subhat inilah iblis mempengaruhi hati manusia yang dalam keadaan lengah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita bisa menjaga hati kita, maka dengan mudah ilmu akan masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita akan mudah memahami ilmu tersebut dan kita akan bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dijaga adalah hati kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari subhat-subhat iblis laknatullah dan subhat-subhat manusia-manusia yang selalu menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.